Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita sore hari ini. Kita akan datang ke rumah Tuhan. Kita sudah di rumah Tuhan sore hari ini. Dan saya mengundang untuk kita semua, mari kita totalitas menyerahkan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, arahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di rumah Tuhan ini ada sukacita, amin. Di rumah Tuhan ada mujizat, di rumah Tuhan ada kesembuhan. Di rumah Tuhan ada damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita bawa segenap kehidupan kita di dalam doa kepadanya. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami ada di rumah-Mu karena kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Puaskan setiap dahaga kami. Kenyangkan setiap rasa lapar kami akan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang mampu memuaskan setiap hasrat di dalam kehidupan kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menaikkan pujian. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Kami siap bersekutu bersama dengan Engkau Allah kami yang hidup. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Berbicara kepada kami secara pribadi melalui pujian kami, melalui firman, melalui setiap apapun yang akan kami lakukan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya. Tuhan, kita beri bersama-sama nyanyikan pujian buat Tuhan kita. Lihatlah, gemuruh surga bergema, memasyurkan kebesaran namanya.
sampai akhir nafasku. Jalan yang ku tempuh, kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Dampingilah janjiku, kan selalu memuji namamu, lebih dari segalanya, kasihmu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hatimu selalu yang ku perlu. Sama-sama katakan. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Dampingilah janjiku, kan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami kerjakan firman-Mu. Hati kami Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan Tuhan memberkati hidup kami, boleh mengubah kehidupan kami Tuhan. Kami katakan kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apakah ku balas cinta-Mu, oh
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Angkat suara-Mu. Angkat suara-Mu. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan Kau sore hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari bersyukur. Haleluya. Syukur bagimu. Somebody else, yes. Syukur bagimu. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja, sebab Engkau Allah. Kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Mari coba Tuhan sama-sama katakan. Terima kasih. Ya dengan sejenak hati katakan kami bersyukur. Setia yang selalu menopang, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara ini kami katakan kami bersyukur Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Yesus dalam hidup kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian yang kami naikkan. Penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami belajar memberikan penyembahan dengan cara yang benar Tuhan. Menghormati Bapa dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Karena fokus kami hanya kepada Engkau, bukan kepada diri kami Tuhan ketika kami menyembah. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa akan berdoa untuk hamba-Mu. Hanya kami menyampaikan firman-Mu buat kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk jadi saluran berkat buat kami Tuhan.
buat berkat rohani yang akan kami terima sore hari ini Tuhan. Kami katakan Tuhan, hamba-Mu melimpah dengan berkat-Mu Tuhan. Melimpah dengan hikmat-Mu Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami gereja-Mu di tempat ini. Dan kami juga siapkan hati kami Tuhan. Bila apa yang kami dengar kami sore hari ini tidak sia-sia. Boleh berbuah dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Saya berdoa kiranya saudara diberkati melalui pujian penyembahan yang kita lakukan saat ini. Amin. Lagu yang kita nyanyikan, Ku Mau Selalu Bersyukur. Saudara, rasanya kita tidak akan pernah berhenti bersyukur atas kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau kita mau mendaftarkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung, saudara. Benar, saudara? Itu yang membuat mulut kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Nah, hari ini, saudara, kita akan belajar bersama di minggu terakhir bulan Maret ini, masih di tema yang sama, A Place of Power, bahwa kita sebagai orang percaya, hidup kita penuh dengan kuasa. Katakan amin, saudara. Dan hari ini kita belajar the source of life, sumber kehidupan. Kenapa kita sebagai orang percaya, hidup kita penuh dengan kuasa? Karena kita punya the source of life. Kita punya sumber kehidupan. Kita masih belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga tentunya. Hari ini kita masih belajar Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita akan membaca bersama-sama, saudara-saudara. Kita akan membaca dengan keras. 3, 2, 1. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, ayat ini latar belakangnya itu adalah kisah pada saat Petrus ya berdoa untuk orang yang lumpuh di gerbang indah Bait Allah, dan Petrus mengatakan demi nama Yesus. Ya, demi nama Yesus. Di sini kita akan belajar bersama, saudara, ya, bahwa siapa Yesus itu sebetulnya? Siapa Yesus yang kalau kita berdoa kemudian kita sebut namanya, ya, disebut demi nama Yesus. Jadi kalau Anda berdoa, mengakhiri doa saudara di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan rutinitas atau bukan kebiasaan. Bukan, itu adalah pernyataan iman kita. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ya. Jadi kalau kita berdoa selalu akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapakah orang Kristen seperti itu? Kalau dalam bahasa Inggris, in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa begitu, saudara? Ya, itu bukan sekedar kebiasaan orang Kristen kalau doa ya pasti akhirnya begini. Bukan. Itu justru yang penting mengakhiri doa kita. Karena apa? Doa kita itu ditutup dengan iman kepada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya kita belajar hari ini. Siapa dia, saudara? Nah, dalam ayat ini, saudara, itu disebutkan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Ia di sini adalah Yesus yang dimaksud. Jadi Petrus mengatakan kepada orang Israel pada waktu itu, ya, mereka yang menolak Tuhan Yesus, bahkan mereka yang membunuh Tuhan Yesus, di hadapan mereka, Petrus mengatakan bahwa ia yang kamu bunuh itu sebetulnya ia adalah pemimpin kepada hidup. Ya,
Nah, dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, itu dikatakan demikian, the source of life. Kamu membunuh sumber kehidupan. Pertanyaannya, kira-kira kalau sumber kehidupan dibunuh bisa enggak, saudara-saudara? Pertanyaan saya, kalau ada nih namanya sumber kehidupan, lalu dicoba untuk dibunuh, artinya dibuat mati, begitu saudara. Ya memang mati, tapi hari yang ketiga ia bangkit. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan yang mengalahkan kematian. Nah ini penting saudara. Nah Yesus adalah sumber kehidupan. Yang penting adalah ini saudara, apa artinya bagi kita? Kalau dia itu sumber kehidupan, apa artinya buat saya dan saudara? Kalau dia sumber kehidupan, lalu enggak berarti buat kita ngapain saudara ya? Dan hari ini kita belajar. Ya, kalau dia adalah sumber kehidupan, apa artinya buat kita? Yang pertama saudara, ya. Yang pertama, kalau dia sumber kehidupan, jelas artinya apa? Artinya Yesus berkuasa memberikan kehidupan. Kalau dia adalah sumber kehidupan, berarti dia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ya, berkuasa memberikan kehidupan. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kata kehidupan dalam ayat yang tadi, ya, pemimpin kepada hidup tadi, saudara, itu menggunakan kata zoe. Kita kenal kata hidup menggunakan kata zoe itu artinya kehidupan yang kekal sesungguhnya. Tapi bisa juga kata zoe itu berarti, kata zoe ini bahasa Yunani ya saudara ya. Kata zoe ini juga berarti adalah ini, yaitu kehidupan yang sejati. Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang sejati, hidup yang penuh dengan semangat dan gairah, hidup yang menyembah Tuhan, ya, diberkati baik dalam hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, jadi Yesus berkuasa memberikan kehidupan yang seperti ini, saudara. Kehidupan yang apa? Yang sejati. Yang sejati itu yang dirancangkan oleh Tuhan. Hidup yang penuh dengan semangat. Jadi kalau saudara hari ini hidup saudara tidak semangat, tidak bergairah, saudara, Anda perlu ya mendengar kebenaran ini. Supaya apa? Supaya hidup kita kembali diberikan semangat, diberikan gairah, saudara-saudara. Biasanya kenapa orang tidak lagi bersemangat? Biasanya kenapa orang tidak lagi bergairah? Kenapa biasanya saudara? Biasanya karena pergumulan kehidupan di dunia ini yang membuat kita seringkali kemudian nggak bersemangat lagi, saudara. Ya, kita nggak lagi bergairah. Kenapa? Karena ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi. Ya, saya percaya, saudara, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu bahwa setiap kita pasti punya tantangan dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, baik dalam pekerjaan kita, tidak terkecuali juga dalam pelayanan juga, ada masalah-masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Ya, nah seringkali kalau kita tidak hati-hati, maka itu membuat semangat kita itu menjadi hilang, ya, gairah kita menjadi hilang. Kita tidak lagi punya gairah, kita malas menyembah Tuhan. Ya, kita tidak lagi hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Ini yang paling bahaya, saudara. Ya, kita tidak mengalami hidup dalam berkatnya Tuhan. Ya, nah, tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memang saudara-saudara, apa yang Yesus berikan itu berlawanan dengan apa yang dunia berikan atau iblis berikan. Ya, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan begini, saudara. Pencuri ini artinya si iblis, saudara. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, perhatikan, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh. Membunuh itu artinya supaya hidup saudara mati. Mungkin Anda belum mati secara jasmani, secara fisik, tapi engkau mati. Semangatmu, gairahmu mati, saudara. Iblis itu maunya seperti itu, saudara. Ya, mati dalam apa? Dalam kasihmu terhadap pasanganmu. Ya, mati terhadap apa?
terhadap kasihmu kepada orang tuamu, mati kasihmu kepada anak-anakmu. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul hidup kita itu hancur, saudara-saudara. Itu yang iblis lakukan. Ya, membunuh dan membinasakan. Mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu. Saudara, itu yang iblis lakukan. Ya. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, aku datang, Yesus datang, the source of life itu saudara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka itu domba-domba maksudnya saudara. Ya, domba-domba itu siapa? Saya dan saudara, supaya saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara, hidup yang dirancangkan oleh Tuhan, the source of life itu memberikan hidup yang seperti apa? Hidup di dalam segala kelimpahan, saudara-saudara. Wow, kalau saya membaca ayat ini adalah janji yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara. Kita hidup dalam kuasa karena kita memiliki sumber kehidupan yang berkuasa memberikan kehidupan kepada kita. Perhatikan ini saudara, perhatikan. Ini menjadi hal yang penting buat kita. Ini yang menjadi penting pertanyaannya saudara. Menjadi pertanyaan penting buat kita. Apa yang mati dalam kehidupanmu? Pertanyaannya hari ini saudara. Perhatikan. Apa yang sudah mati dalam kehidupanmu? Saudara yang bisa menjawab, saudara. Saudara yang bisa menjawab, orang lain tidak bisa menjawab. Adakah di antara saudara yang mati semangatmu hari ini, saudara? Aduh, sebagai kepala keluarga, sudah semangatnya sudah mulai pudar ini untuk berjuang demi keluarga ini. Susah, pastor. Kehidupan ini susah, aduh rasanya gak kuat lagi, pastor. Mati semangatnya, mati gairahnya. Yang mati apalagi dalam kehidupanmu? Kehidupanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, apakah masih hidup? Apakah sudah diambang-ambang, ya, sudah sekarat begitu saudara? Karena kita sudah terlalu banyak mengalami hal yang tidak enak secara manusia saudara, seringkali membuat orang sudah mulai apatis begitu saudara ya. Sudahlah gak usah lagi Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan juga nyatanya seperti ini. Ya, saya gak mengalami apa-apa. Saudara, apakah engkau sudah mulai mati? Ya, kehidupanmu, persekutuanmu sama Tuhan. Apalagi saudara, kalau engkau pasangan, suami istri, bagaimana kasihmu terhadap pasanganmu? Apakah engkau sudah mulai mati? Pastor, saya udah mati rasa, pastor. Ada yang mengatakan begitu, saudara, kalau engkau suami dan istri. Atau kalau engkau orang tua dan anak, wah anak saya sudah susah pastor. Sudah susah diomong, susah. Saya udah gak sanggup lagi, udahlah. Udah mati rasanya saya sudah. Apa yang mati dalam kehidupanmu? Oke. Bisnismu, kehidupan bisnismu, pekerjaanmu, pastor, ini saya sudah diambang sekarat nih kehidupan bisnis saya, pastor. Ya. Pekerjaan saya ini sekarat, pastor. Hidup enggan mati tak mau nih. Bagaimana nih, pastor? Apapun, saudara, pertanyaan ini menjadi penting. Apa yang mati dalam kehidupanmu hari ini, saudara? Hari ini ada janji firman Tuhan bahwa kita punya Yesus yang adalah the source of life, saudara-saudara. Artinya apa? Dia sumber kehidupan. Kalau dia sumber kehidupan, dia berkuasa menghidupkan yang mati dalam kehidupanmu, saudara. Katakan amin, saudara. Percayalah hari ini, kalau engkau imani, yes, di dalam Yesus hidupku ada kuasa. Aku percaya yang mati dibangkitkan, dihidupkan kembali. Kalau engkau berdoa, Tuhan, aku ini mati, Tuhan. Mati. Banyak hal yang mati dalam kehidupanku, Tuhan. Serahkan sama Tuhan hari ini. Minta Tuhan menjamah hidupmu. Percayalah, saudara-saudara. Kuasanya yang pernah menyembuhkan orang lumpuh itu, saudara, di Gerbang Indah. Orang yang lumpuh sudah sejak lahir, ya, dia lumpuh,
dia bisa bangkit, meloncat dan berjalan, ya saudara. Kuasa yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sebentar lagi kita akan memperingati, saudara, ya, Jumat Agung dan Paskah. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama itu juga yang akan membangkitkan apa yang sudah mati dalam hidupmu hari ini, saudara. Apapun itu. Katakan amin, saudara. Percayalah, karena Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus itu, saudara, adalah the source of life. Sumber kehidupan. Yang berikutnya, yang kedua, saudara. Next slide. Kalau dia sumber kehidupan, maka apa artinya buat kita? Yang pertama tadi, dia berkuasa memberikan kehidupan. Apa yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Percayalah. Yang kedua, Yesus berkuasa memberkati kehidupan kita, saudara. Engkau mungkin punya banyak harta, tapi engkau tidak hidup di dalam apa? Di dalam jalannya Tuhan. Dalam rancangannya Tuhan. Sama sekali itu bukan berkat. Justru hari ini kita belajar, berkat yang sesungguhnya, saudara, adalah ketika apa? Tuhan memimpin kita di dalam apa? Di dalam rancangannya, dalam kebenaran. Biarkan dia memimpin saya dan saudara. Biarkan dia menuntun kita. Dan ketika kita hidup dalam rancangannya, saudara, ketika kita hidup dalam tuntunannya, di sanalah Tuhan menyatakan berkat, saudara. Berkatnya itu, saya ingin katakan, lebih dari apa yang Anda bisa pikirkan, saudara-saudara. Lebih dari apa yang Anda bisa bayangkan. Itu berkat tadi. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, hidup ya mempunyainya dengan apa? Dengan segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu seperti apa, saudara? Hidup di mana engkau, saudara, rela dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ya. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, lalu apa, saudara? Lalu hidup dalam kebenaran, di sanalah, saudara, Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya. Yang tadi saya katakan, bahkan di luar pikiran kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan ya dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Ya, Dia memimpin kita, saudara. Oke, next slide. Jadi saudara, tadi ayat tadi, saudara, ayat yang kita baca tadi dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-15 tadi, saudara, tadi mengatakan bahwa pemimpin, ya, pemimpin kepada hidup. Nah, cara Yesus memberkati kita adalah memimpin ya, kita hidup dalam rancangannya, ya, hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Tuhan ingin supaya apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Oke, next slide. Next slide. Nah, saudara, ayat yang ke-15 tadi, saudara, tadi ayatnya kan mengatakan begini. Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Nah, ternyata, saudara, kata pemimpin itu dalam bahasa asli Alkitab kita pakainya arkegos. Arkegos, saudara. Itu bacanya arkegos. Pemimpin utama, ya. Prince itu pangeran, saudara, ya. Ini kalau kapten sudah tahu semua nih, kapten ya, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itulah yang menjadi pemimpin kehidupan kita, saudara. Pemimpin kehidupan saya dan saudara. Tapi artinya apa, saudara? Kalau kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan Yesus, kereta kita tuh jalannya bagus, saudara. Artinya apa? Artinya hidup kita itu akan baik. Kehidupan kita akan baik. Yang pasti bahwa kalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita akan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau bagi Daud, saudara, bagi Daud, oke, next slide. Bagi Daud jelas sekali, artinya hidup dipimpin oleh Tuhan itu seperti apa, saudara? Bagi Daud sangat jelas sekali. Raja Daud, saudara, menerjemahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan itu adalah Mazmur 23. Pernah membaca Mazmur 23, saudara? Amin ya. Kalau kita membaca Mazmur 23, saudara, Mazmur 23 itu adalah pengertian tentang dipimpin oleh Tuhan menurut Daud, saudara. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku.
Ya saudara, takkan kekurangan aku. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, biarkan Tuhan, relakan Tuhan menuntun hidup kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin saudara. Amin. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Bayangkan saudara, domba makanannya rumput. Domba tidur di atas makanan. Anda pernah tidur di atas makanan saudara? Ini penggambaran saja bahwa apa? Bahwa kalau Tuhan yang menuntun, Anda tidak akan pernah kelaparan, Anda tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun saudara. Ya, bahkan ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Hari ini saudara, ada banyak orang, bahkan orang Kristen gak bisa nyanyi, it is well with my soul. Gak bisa saudara. Gak bisa nyanyi, tenanglah jiwaku. Gak bisa, kenapa? Banyak hal yang membuat orang tidak bisa tenang saudara hidupnya. Banyak hal. Tapi saya rindu saudara, ketika engkau memiliki the source of life ini saudara, engkau punya sumber kehidupan yang memimpin hidupmu, engkau merelakan hidupmu dipimpin oleh Dia saudara, maka engkau bisa menyanyi, tenanglah jiwaku. Amin saudara. Saudara, yang dibutuhkan orang hari ini itu adalah jiwa yang tenang saudara. Apa artinya engkau punya segala sesuatu kalau jiwamu tidak tenang itu gak ada gunanya saudara. Jiwa yang tenang itu harganya mahal, saudara. Kalau engkau dipimpin oleh Tuhan, merelakan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Ia menyegarkan jiwa saudara. Menuntun aku di jalan yang benar. Dia enggak akan tuntun kita di jalan yang salah. Kalau itu ada jebakan dari si iblis, dia tahu dia tidak akan tuntun kita ke sana, saudara. Dia akan tuntun ke tempat yang benar, ke jalan yang benar. Ya. Tetapi saya mau katakan inilah yang luar biasanya. Sekalipun kita dituntun oleh Tuhan, bukan berarti lalu kita tidak ada masalah saudara. Karena ayat yang keempat mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ternyata bisa saja ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita melewati lembah kekelaman saudara. Lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut. Lembah kematian, tapi jangan pernah takut karena yang menuntun kita adalah sumber kehidupan saudara-saudara. Sekalipun kita melewati lembah kematian, Tuhan adalah sumber kehidupan yang membuat kita bisa menang atas bayang-bayang maut itu saudara, atas lembah kekelaman. Dan ayatnya mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut saudara, ya. Dan situ dikatakan sebab engkau besertaku, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan hanya tidak takut saudara, tapi saudara mendapatkan penghiburan. Anda sukacita walaupun melewati lembah kekelaman, hatimu tetap sukacita. Katakan amin saudara. Kalau engkau membiarkan Tuhan menuntun hidupmu saudara. Engkau membiarkan Tuhan menuntun kehidupan saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa saudara. Di hadapan musuh saja Tuhan bisa sediakan makanan buat kita saudara. Ya, bisa menyediakan rendang jengkol di hadapan musuh kita saudara, ya kan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang menuntun hidup saya dan saudara. Bahkan dikatakan, ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kehidupan kita diberi kehidupan yang berlimpah, saudara. Ya, dengan berkat Tuhan. Dan menariknya ayat yang terakhir itu yang ke-6, saudara. Daud menjelaskan tentang dituntun oleh Tuhan itu seperti ini, saudara. Kebajikan, maksudnya kebaikan. Kebajikan itu kebaikan maksudnya, saudara ya. Kebaikan dan kemurahan belaka. Belaka itu tahu saudara artinya? Belaka itu tok. Tok tahu ya saudara ya. Kebaikan dan kemurahan tok. Gitu saudara, kira-kira ya saudara ya. Dalam bahasa Jawa saudara, ya akan mengikuti aku. Jadi yang mengikuti saya dan saudara itu apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan saudara. Setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Wow, luar biasa. Kebaikannya dinyatakan terus dalam hidup kita. Kemurahannya dinyatakan dalam hidup kita saudara.
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan bagi Daud itu bukan semata-mata gedung, saudara, atau rumah Tuhan bait Allah, bukan. Tapi sebetulnya hadirat Tuhan, saudara. Kerinduannya Daud itu tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya, saudara. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, tadi saya katakan, kita punya the source of life. Kita punya sumber kehidupan yang akan memberkati hidup saya dan saudara. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara menuntun, membimbing saya dan saudara. Bagian kita apa? Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Silahkan engkau yang menuntun, silahkan tuntun hidupku Tuhan. Aku percayakan hidupku kepadamu. Percayalah, kalau kita mengatakan itu, kita tidak akan pernah terperosok. Kita tidak akan pernah kejeblos, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun hidup saya dan saudara. Dua hal saja, saudara. Dua hal. Kita punya sumber kehidupan. Yesus itu sumber kehidupan kita. Dan kalau kita punya sumber kehidupan kita, tidak heran hidupmu penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena sumber kehidupan itu berkuasa memberikan kehidupan. Apa yang mati hari ini dalam hidupmu? Apa yang mati dalam hidupmu? Apa yang mati? Tuhan bisa menghidupkan kembali. Kalau hari ini betul gairahku untuk datang ke gereja kok rasanya kok males-males ya Tuhan ya. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau supaya yang mati ini dibangkitkan lagi. Percayalah, Tuhan akan gairahkan kembali hidupmu, saudara. Untuk engkau mencari Tuhan, engkau punya semangat, punya gairah gitu, saudara ya. Apa yang mati Tuhan akan bangkitkan. Bahkan bisnismu hari ini, kalau bisnismu mengalami kematian, hari ini datanglah kepada sumber kehidupan, saudara. Datanglah. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan kembali bisnismu, saudara. Bisa menghidupkan kembali pekerjaanmu, kalau engkau yakin, kalau engkau percaya, saudara. Tapi yang kedua, kalau dia sumber kehidupan, dia akan memberkati saya dan saudara. Diberkati dengan cara dituntun. Ya, dituntun, nak jangan ke sana, ke sini nak. Ke sini berkatnya luar biasa, aku sudah sediakan berkat di sini nak. Ya, relakan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Hidup kita penuh dengan kuasa karena kita memiliki sumber kehidupan yang memberikan kepada kita kehidupan yang sejati, ya, kehidupan yang diberkati dengan melimpah, dan hidup kita akan mengalami berkatnya jika kita merelakan hidup kita dipimpin oleh pemimpin kehidupan, yaitu Yesus. Oke, saudara, sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Siapapun, saudara, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan maksudnya ialah apapun yang menjadi penopang dalam kehidupanmu, baik kehidupanmu di dunia ini maupun kehidupanmu setelah engkau ada di dunia ini. Oke, kalau berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal, Tuhan sudah memberikan itu kepada saudara. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan ketika kita masih hidup dalam dunia ini? Apakah Tuhan juga menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kehidupan kepada kita? Yes. Kita sedang menghadapi banyak hal hari-hari ini, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang menghadapi pergumulan, tantangan hari-hari ini, saudara. Baik dalam rumah tangga, baik dalam bisnismu, pekerjaanmu. Ya, ada tantangan yang kita hadapi. Atau dalam kehidupan kita secara pribadi, mungkin kita punya masalah. Tuhan tahu, saudara, bahwa ketika engkau hidup di dalam dunia ini, sekarang ini, kita akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Itu sebabnya, saudara,
Tuhan memberikan janji ini kepada kita. Yaitu Dia akan memberkati dengan cara menuntun. Ya, Dia menjanjikan berkat itu, saudara, tapi Anda harus rela dituntun. Itu firman-Nya mengatakan begitu, saudara. Jadi respon kita apa hari ini? Respon kita sederhana. Kita tinggal mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku relakan, aku mengizinkan Engkau yang memimpin, yang menuntun kehidupanku. Silahkan Tuhan, tuntun hidupku. Bahkan sekalipun harus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kalau Engkau yang menuntun, aku tidak pernah takut, Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi lembah bayang-bayang maut hari ini, lembah kekelaman. Lembah kekelaman berbicara tentang engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tantangan dalam hidupmu, saudara. Siapapun engkau di tempat ini. Tapi percayalah, saudara, sumber kehidupan itu bertanggung jawab atas hidupmu. Ya. Dia akan menyatakan kuasanya. Perhatikan, saudara. Saya berbicara tentang kuasa. Biarkan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Supaya engkau bisa bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini banyak orang Kristen susah sekali bersaksi, saudara. Kenapa? Karena hidupnya tidak mengalami kuasa. Padahal Tuhan janjikan, di dalam Dia kita akan mengalami kuasa yang dahsyat, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, nyatakan ucapan syukur kita hari ini untuk sumber kehidupan yang kita miliki. Ya, kita nyatakan ucapan syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, katakan sama-sama dengan lagu ini, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau tempatku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, ku mau bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Semua tundukkan kepala kita, saudara. Hari ini kita sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya sumber kehidupan.
Yesus sebagai sumber kehidupan. Dia sumber kehidupan yang selalu menopang hidup kita. Dia memberikan kepada kita penopang kehidupan. Apapun itu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Bahkan ketika ada hal-hal yang mati dari hidupmu. Hari ini sumber kehidupan itu berjanji akan menghidupkan kembali apa yang mati dari hidupmu. Ada di antara engkau yang mungkin kasihmu sudah mulai mati. Minta sama Tuhan, Tuhan, hidupkan kembali kasihku Tuhan. Semangatmu mati, gairahmu mati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan, Engkau menghidupkan kembali semangatku Tuhan. Bahkan ada di antara engkau yang hari ini mengatakan, Tuhan, pekerjaanku, bisnisku Tuhan, sudah mulai mengalami masalah Tuhan hari ini. Hari ini ada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia sanggup membangkitkan, Dia sanggup menghidupkan kembali. Tuhan sanggup menghidupkan. Tetapi firman Tuhan ingin seperti apa yang Tuhan katakan. Ia akan memberkati engkau kalau engkau rela dipimpin oleh Tuhan. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Biarkan, katakan Tuhan, ini aku, tuntun aku. Bahkan pekerjaanku, hidupku, semua ini milikmu Tuhan. Kami mau engkau yang menuntun. Bawa kami Tuhan ke tempat-tempat tinggi penuh berkat-Mu ya Tuhan. Namun sekalipun harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut Tuhan. Karena Engkau sang pemberi kehidupan, sumber kehidupan itu. Yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Sekalipun harus melewati masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup. Hari ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur kita kepadanya. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini, saudara, katakan dengan pujian ini, katakan dengan lembut, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya seluruhnya, haleluya. Yesus, Engkau Bapa yang setia, Engkau sumber kehidupan. Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Dengan sukacita terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran itu Tuhan. Tidak ada lagi yang mati dari hidup kami Tuhan. Tuhan bangkitkan semua. Tuhan hidupkan kembali Tuhan. Semangat kami, gairah kami. Apapun itu Tuhan, kasih kami. Kerinduan kami akan Engkau. Bangkitkan kembali Tuhan. Hidupkan kembali Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Sumber berkat Tuhan itu dicurahkannya bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang penuh kuasa katakan bersama, amin. Haleluya. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, raja segala raja. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan.